Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji kita masih berkenaan dengan talak ya. Bahwasanya talak itu tidak punya hukum atau ta'aluk pada hukum yang ada. Pada dasarnya kemarin talak terbagi menjadi dua, ada sunnah, ada bid'ah. Bid'ah itu haram ya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan ada 5 hukum dalam talak itu, tergantung. Nah, ada perempuan-perempuan itu yang tidak punya hukum kita mentalaknya, yaitu anak kecil, istri yang masih kecil, istri yang udah menopause, yang ketiga istri yang hamil, dan yang keempat yaitu istri yang udah dikhulu, udah minta khulu ya. Minta khulu artinya dia gugat cerai dan dia belum dikumpulin. Sekarang kita lanjutkan. Faslun, bermula inilah satu fasal, wa yamliku, dan memiliki al-khuru, laki-laki merdeka. Kita ini semuanya merdeka. Bahkan sekarang ini tidak ada yang merdeka, tidak budak, tidak ada budak Pak. Berarti semuanya merdeka. Nah, seorang laki-laki yang merdeka itu memiliki salasu tatliqatin, yaitu 3 talak. 3 talak. Artinya talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah gitu. Wal abdu, dan adapun seorang budak tatliqataini itu mempunyai 2 talak. Kalau budak talak 1 dan talak 2. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-tolaku, adapun talak, marrotani itu boleh dirujuk, yakni talak 2 talak ya, 2 talak ini, marrotani 2 kali itu boleh dirujuk. Faimsakun, maka dia menahan bima'rufin dengan baik, au tasrihun, atau dia menceraikan biisanin dengan baik. Orang itu kalau udah ngomong talak 2 kali Pak, dia tahan betul. Jangan sampai dia ngomong talak yang ketiga. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Kalau Bapak sampai mengucapkan kata talak yang ketiga, maka istri kita sudah bukan milik kita lagi. Istri kita, kalau kita masih hubungan ya, itu berarti hubungannya zina. Kalau udah talak 3, makanya cuma ada 2 Pak ya, ada 1, 2, 3, talak 3 ya. Udah talak 3 udah lepas. Nah kalau si budak 2 doang kesempatannya ya. Di sini kalau kita sudah menalak 2, maka hendaknya kita tahan dengan cara merujuk. Kita rujuk. Kata-kata rujuk juga cepat Pak, nggak harus nikah lagi. Sekali lagi, misalnya Bapak menalak istri ya, Dek tak talak sampean Dek, ngomong 1 itu ya kan. Talak 1 ini bisa kembali rujuk, ya kan? Yang penting masih ada di dalam waktu iddah, masih ada di dalam waktu iddah. Nah waktu iddahnya berapa nanti ada dijelaskan di belakang, ya. Nah selama masih ada di
saat iddah, waktu iddah itu maka laki-laki cukup ngomong, "Dek, saya mau rujuk," gitu. "Ayo dek, kita bina rumah tangga kembali." Itu cukup ngomong seperti itu, nggak perlu nikah ulang selama masih di waktu iddah, Pak. Tapi kalau misalnya sudah lepas iddah, maka harus ada pernikahan baru selama masih talak 1, talak 2 loh. Kalau udah talak 3 nggak ada pernikahan baru. Yang kemarin udah ditanyakan, kalau udah talak 3 maka istri itu harus menikah dengan orang lain, dan kemudian udah dikumpulin dan dicerai oleh orang lain itu, terus selepas masa iddahnya dicerai sama suami yang kedua itu baru boleh kembali sama kita. Itu kalau dia kembali, itu kalau dia mau kembali sama kita. Kalau udah gedek banget sama kita, udah wassalam. Ya, makanya ada bekas istri, Pak. Ada bekas istri, tapi tidak ada bekas anak sampai kapanpun. Anak itu akan nyambung terus. Kalau istri bisa bekas, itu bekas istri saya. Nah itu juga bekas istri saya itu juga nih. Wah berarti itu yang kawin dia. Nah, itu yang blok D itu ada juga bekas istri saya. Ini ngomong bekas itu boleh, tapi tidak ada bekas mertua. Sekali lagi, tidak ada bekas mertua. Sekali dia jadi mertua kita, terus dia akan menjadi ibu kita. Artinya mahram, haram dinikah. Yang kemarin udah saya jelaskan ya. Udah saya jelaskan kemarin. Selagi kita udah ijab kabul, kita terima nikah dan kawinnya si fulana, maka ibunya menjadi mertua kita dan tidak ada bekas mertua, Pak. Untuk selamanya nggak boleh menikah dengan itu mertua itu. Tetap walaupun udah nggak jadi sama istri kita misalnya, tetap manggil Bu, pripun Bu, sehat Bu, kayak ibu kita. Itulah Islam, Pak. Luar biasa Islam ya, luar biasa Islam. Tapi kalau istri udah lepas anak nggak bisa putus hubungan terus itu anak. Paham niki ya? Nah ini makanya jangan ya, tolong jaga betul, terutama yang punya istri-istri solehah itu ya. Istri-istri solehah itu Masya Allah, zaman sekarang apalagi susah. Senengannya perempuan-perempuan sekarang main TikTok baik bisanya ya. TikTok ahlinya dia. Bikin update status tiap saat. Nah, ya. Perempuan zaman sekarang, zaman no. Nenek-nenek ada yang main TikTok, ada nenek-nenek, Pak. Padahal nenek-nenek ya. Ada. Jadi 3, talak cuma ada 3. Terus ini mana nih? Fa'in wa qauluhu ba'da dzalika, dan firman Allah setelah itu, fa'in talaqaha, maka jika laki-laki menalak yang ketiga setelah 1, 2 itu kan, fala tahillu, maka tidak halal. Ya, lahu bagi dia min ba'du, setelah itu, hatta tankiha, sehingga itu perempuan menikah zaujan dengan seorang suami ghairahu, yang lainnya. Oh itu. Makanya kalau ada 2 stop, Pak, hati-hati. Sekali ngomong keprocot talak, istri harus menikah dengan orang lain dulu. Aduh. Al-Baqarah ayat 230 ya. Lanjutnya ini. Ya terus kalau udah kejadian gimana ya? Naudzubillah min dzalik, Pak. Ya orang hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Ya. Jangan sampai ya. Apalagi yang udah membina rumah tangga jenengan itu. Ada yang udah 20 tahun. Apalagi yang udah tua-tua ini udah 30 tahun menikah. Jaga, Pak, jaga. Berusahalah untuk sehidup semati. Sehingga kalau bisa menjadi suami istri sampai nanti di akhirat, yakni di surga, Pak.
Bahkan istri sampean itu nanti kalau memang solehah, bapak soleh, dua-duanya masuk surga. Istri bapak itu yang menjadi perempuan permaisuri, ratu nantinya. Bapak raja, istri bapak di dunia itu jadi ratu. Bidadari yang lain hanya sebatas selir saja. Selir. Bahkan bapak mencintai istri yang di dunia itu. Kok bisa? Karena nggak seperti sekarang. Nah kalau seperti sekarang ya bapak ya kagak mau lagi tuh, ya kan? Tapi bapak nanti di akhirat istri bapak, ya Allah, dikisahkan ketika ahli surga itu masuk surga disambut oleh perempuan-perempuan cantik. Subhanallah, dia sambil bertasbih, subhanallah, subhanallah. Ini siapa ini? Kata si perempuan tadi, mas, aku istrinya jenengan mas. Oh masa? Iya. Karena jenengan soleh dulu, maka inilah yang disebutkan dulu, yang dijanjikan dulu, aku yang dijanjikan untukmu, menemanimu nanti di surga ini. Masya Allah deh. Terus dia jalan, ini juga siapa? Aku ya bojomu mas. Waduh, jalan ini bojone. Bojone banyak banget pak. Ini mana Pak Abdurrahman? Pulang ya? Nanti kita itu istri kita di akhirat itu paling tidak 70-an, 73 istri. Waduh, gimana itu jamu melulu jadinya ya? Bukan butuh jamu Pak, tenang baik di akhirat udah, subhanallah ya. Ketika berjalan ini nemuin perempuan-perempuan cantik-cantik, ya bening, sampai subhanallah kulitnya itu gimana sih bening, udah nggak ada bisa dibayangkan lah ya. Sekiranya bidadari itu senyum ke dunia nih dengan giginya aja, ini langsung kayak kilat kok, dress gitu, saking Pepsodennya itu, ya, seling, ya, mencorong. Ketika jalan, ini ahli surga ini melihat perempuan cantik sekali, ya, cantik berpakaian sustra, terus pokoknya cantik banget. Nanya kepada malaikat Ridwan, terus itu siapa itu ya Wan? Kat, itu siapa itu Kat? Malaikat Ridwan itu. Wah itu kan istrimu. Istri yang mana? Itulah istrimu yang dulu di dunia menemanimu beribadah kepada Allah. Sekarang itu subhanallah. Sutiem namanya orang Jawa. Mosok tuh ya, sampai keheran-heranan Pak. Betul, indah, cantik. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bisa nggak orang jelek jadi cantik? Mudah bagi Allah, ya toh, celing gitu, langsung cantik bisa. Ya, walaupun sekarang nggak cantik, nanti di akhirat cantik. Kalau nggak percaya ajak dua-dua, ayo kita istri suami istri itu untuk kerjasama. Berbarengan untuk apa? Ibadah kepada Allah, saling mengingatkan. Masya Allah. Cuma kalau ada yang nanya, nah kalau suaminya banyak, misalnya gonta-ganti suami, istrinya itu, suaminya yang mana dong? Suami yang terakhir. Suami yang terakhir. Makanya kalau istrinya kiainya meninggal misalnya ya, istri itu harus nyari paling tidak suami gantinya itu ya kiai lagi. Kalau enggak, misalnya preman misalnya, itu tambah jelomprongin, bisa aja keseret ke neraka dia nanti. Ya, nggak bisa ketemu. Makanya istri Nabi itu enggak haram Pak. Haram laki-laki lain menikahi istri Nabi.
Kenapa? Karena istri Nabi dijamin semuanya masuk surga. Semua istri Nabi yang 12 semuanya masuk surga dan nanti menjadi istrinya Kanjeng Nabi. Termasuk Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah itu dinikahi Kanjeng Nabi ketika umur 6 tahun. Tapi beliau berkumpul dengan Kanjeng Nabi ketika umur 9, ada yang bilang 12 tahun, udah dewasa. Ya, 9 tahun itu kan udah dewasa. Karena udah haid Pak, 9 tahun baru kumpul. Saat itu Kanjeng Nabi umurnya 52 tahun. 52 tahun. Terus Kanjeng Nabi wafat umur berapa? 63. Ya ta? 63 tahun. Berarti hidup dengan Ibu Siti Aisyah berapa? 11 tahun. Ibu Siti Aisyah umurnya masih berapa tahun? Baru 17 tahun, Mbak. Masih muda ditinggal wafat Kanjeng Nabi. Ya toh? 17 tahun. Kalau sekarang masih kinyis-kinyis. Tetapi tidak ada satu orang pun sahabat yang istilahnya mencintai Ibu Siti Aisyah walaupun cantik, gak ada yang berani. Dan memang haram. Paham? Karena apa? Beliaulah Ibu Siti Aisyah nanti, atau semua istri Kanjeng Nabi yang bergelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, haram dinikahin gitu ya, dan menjadi istrinya Kanjeng Nabi nanti di surga. Udah, itu hadisnya tadi ya. Jadi barang siapa yang udah mentalak, udah ngomong talak 2 kali kepada istrinya, maka dia harus tahan betul. Faimsakun betul tahan dengan baik, jangan sampai ngomong keprocot lagi. Ya, kalau udah keprocot berarti udah talak 3. Setelah talak 3, maka dia bukan istri kita lagi. Dia sebenarnya sudah orang lain, ya. Rawat telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadis 2195 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, wal mutallaqatu, adapun perempuan-perempuan yang ditalak, ya, yatarabbasna, mereka menunggu, bi anfusihinna, pada diri mereka, salasata quru, 3 kali sucian. 3 kali sucian. Suci, haid, suci, haid, suci. Jadi 3 kali. Setelah 3 kali ini dia lepas, Pak. Makanya 3 kali suci ini namanya masa iddah, ya. Ketika orang lagi ditalak, dia masih subur nih, ya, maka 3 kali sucian. Lah kalau haidnya panjang, misalnya 2 bulan baru haid, ya nunggu sucinya itu agak panjang. Karena ada perempuan 2 bulan baru haid, gitu toh. Nah itu berarti bisa lama. Nah selama masa 3 kali sucian itu, laki-laki mempunyai kesempatan untuk merujuk istrinya yang tadi ditalak, Pak. Kalau sudah lepas dari 3 kali kuro, 3 kali sucian, taruhlah dia haidnya lancar, berarti 3 bulan. Hari keempat bulan, hari keempat udah 3 kali sucian, ini suami belum ngomong rujuk, maka istri itu sebenarnya sudah orang lain, dan dia bisa dinikah sama dia sendiri atau dinikah sama laki-laki lain dengan syarat masih talak 2, ya, talak 1 atau talak 2. Tapi kalau udah lepas iddah harus kawin lagi gitu loh, Pak. Ya toh? Harus ada pernikahan baru. Kalau masih ada 1, 2 loh.
Tapi kalau masih di dalam waktu iddah, cukup ngomong rujuk doang, nggak perlu nikah baru. Gitu. Paham ya? Makanya ingat 3 kali sucian. Salah satu kuruin. Wala ya'illu, dan tidak halal laguna bagi mereka ayak tumna, menyembunyikan ma sesuatu kholaqa yang telah menciptakan Allah fi arhamihinna, di dalam rahim mereka. In kunna, jika mereka yu'minna beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Tuh, wabu'ulahunna, dan suami mereka ahakku, lebih berhak birotihinna, kembali kepadanya. Fi dzalika, pada demikian itu, in aradu, jika mereka menginginkan islah kebaikan, selama masih ada 1, 2, talak 1, talak 2, yang lebih berhak kembali adalah suaminya, gitu. Tapi ternyata perempuannya itu dinikahin nggak mau, ya wassalam. Nggak taunya dia seneng sama yang lain, ya udah, berarti wassalam sama yang ini. Cuma yang berhak sebenarnya tetap laki suami yang pertama, suaminya ini, gitu Pak. Dan di saat masa iddah itu Pak, perempuan sekali-kali jangan sampai menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Kalau memang dia lagi hamil, ngomong hamil. Kalau enggak ya enggak, gitu. Jangan sampai ngomong lagi hamil, dia ngomong enggak hamil. Akhirnya nanti dinikahin sama orang lain, nah itu yang dosa. Karena apa? Kalau lagi hamil, masa iddahnya Pak, sampai dia melahirkan. Kalau sampai melahirkan, baru dinikah sama orang lain. Itulah tujuan iddah Pak. Iddah itu tujuannya untuk meyakinkan bahwasanya perempuan hanya janin itu adalah milik si A, gitu. Anaknya si A, anaknya si B, anaknya si C. Jangan sampai ngawur gitu. Karena apa? Ini akan pengaruh Pak. Coba dia dalam keadaan hamil dinikahin sama orang lain, padahal dia ngomong tadinya masih gadis-gadis saja, padahal udah 2 bulan atau 3 bulan, dinikah sama suami B misalnya, sama A udah cerai, dinikahin sama B, padahal itu adalah janinnya A. Terus B menikahin, itu kan nggak jadi ya aslinya, nggak sah. Karena apa? Iddahnya belum selesai. Dia ngomong saya nggak hamil kok, saya bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Pernikahannya nggak sah. Paham ya? Kalau sampai pernikahannya sah pun misalnya Pak, anak itu nanti diakuin sama B. Kalau anaknya itu perempuan, dia khawatirkan nanti B nanti jadi wali. Padahal ini anaknya si A. Itu nanti murat marit Pak. Bahkan nanti dia nggak bisa urusan warisan, nanti dia jadi beribet juga Pak. Ya kan? Warisan itu benar-benar anak sama bapak. Ini kan miliknya si A nih kan, si janin miliknya A. Punya suami B nih, dia punya hak kan dari si suami B ini? Enggak kan, bapaknya Pak agama itu. Dan survei membuktikan ternyata di Amerika itu diteliti rahim seorang perempuan itu kelihatan terdetek betul Pak, bekas-bekas dari suami A, suami B itu terdetek, dan hilangnya itu setelah 3 bulan kosong, itu baru bekasnya hilang. Dan itulah saat kosong itu baru dimasukin sama janin dari benih yang lain gitu. Makanya ada profesor yang di Amerika Serikat itu langsung masuk Islam gara-gara meliti ini, padahal di zaman Kanjeng Nabi siapa di zaman Muhammad ini siapa yang ngajari kalau bukan karena ini wahyu katanya. Gak mungkin dia tahu ini. Udah ratusan tahun, 14 abad yang lalu, ya toh, hampir 15 abad yang lalu
kok udah tahu masalah seperti ini? Kalau bukan wahyu dari mana? Paham gak nih? Tapi kalau udah istri lagi hamil, otomatis kalau lahir nol gitu rahimnya. Itu. Ono sing takon gak nih? Ada yang nanya. Jelas semua kan nih? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Pak. Misal. Tutupnya mana ini Pak? Tutup ini loh mana tadi? Mana? Ada tutupnya nih. Jadi gini Pak, enak banget nanti nggak tiga-tiga dong Pak. Dirujuk satu lagi. Nah nanti kapan tiganya? Itu tetap terhitung Pak. Jadi Bapak nih ya, nalak istri, bread, itu talak satu. Dirujuk, kan nikah, dirujuk kan, itu hitungan terhitung itu masih dihitung. Kemudian ngomong talak lagi, berarti udah dua. Itu udah mentok loh Pak, dua. Bapak ngomong talak lagi, dia harus nikah sama orang lain. Nggak mulai nol, nggak nol satu lagi Pak, nol lagi. Termasuk nikah. Kan masa iddahnya selesai nih, dinikah. Itu tetap berhitung Pak, masih terhitung tadi satu tadi. Ngomong cerai lagi, saya kan nikah baru ini, berarti hitungannya nanti satu lagi. Ya enggak, akan terus dihitung. Nah nanti kapan terhitung satu lagi? Kalau udah lepas talak 3 dinikah sama orang lain, terus Bapak nikah, nah itu talak 1. Paham ya? Ini jadi nanti dinikah sama orang lain, mereka hubungan, terus dicerai sama suami kedua, terus ada iddah, baru Bapak kembali lagi, gitu ya. Jadi sisa dong, ya terserah ya, urusan situ, syukurin makanya, ya kan? Makanya jaga. Nah, saya nggak tahu nah ini masalah. Nikah dianggapnya, nikah itu satu ibadah loh Pak, ibadah. Bahkan an-nikah unisfuddin, nikah itu separuh agama. Separuhnya kita cari yang lain, dengan cara yang lain. Enak Bapak itu. Seorang yang sudah menikah, sholat, ya, yang udah punya suami, udah punya istri ini, sholatnya orang yang sudah menikah itu dalam kitab Qurratul Uyun lebih baik daripada sholatnya bujangan 70 kali lipat. Wow. Bapak sekali sholat itu bujangan 70 kali sholat Pak, baru nandingin jenengan. Waduh, mantap toh. Bahkan Bapak ini sholat tahajud terus, istri nggak pernah ditowel-towel Pak, dosa sampean. Sholat tahajud hukumnya sunnah, noel istri wajib. Noel istri wajib, maksud noel ke sana Pak, arah sana, karena memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri hukumnya wajib. Nah itu harus diketahui. Bukan terus saya pokoknya kalau udah nikah lagi tetap sholat tahajud terus-terusan. Tambah gak bener kayak begitu. Bahkan Bapak gaulin istri semalam, apa artinya? Menggaulin istri itu pahalanya gede sekali. Nah kalau ngaji Qurratul Uyun kan disebutin Bapak nih, ketika memegang tangan istri rontok itu Pak dosa-dosa nih Bapak.
Memegang tangan istri dengan kasih sayang. Subhanallah. Pertanyaannya jenengan pegangin kagak tangan-tangan istrinya? Nah, waktu pengantin baru dulu mah pegangan terus nih. Kalau udah anak 3 begini udah malas-malesan be apanya nih. Padahal semakin malas makin gede pahalanya ya. Nah, harusnya begitu. Jadi hitungannya Pak ya, hitungannya tetap dihitung. Lah nanti rujuk dihitung 1 lagi, rujuk dihitung lah kapan 3-nya Pak ya. Jadi hitungannya terhitung terus 1, 2. Ada lagi yang nanya yang kurang jelas. Ini tolong sampean yang udah punya anak gede ya, udah waktunya nikah, nanti dikasih tahu. Dan bahkan ceramah-ceramah acara walimatul urs, kiainya itu harus nggak urusan ngomong ngalor ngidul deh, tetapi yang dipentingkan adalah ngomong masalah talak, biar mereka paham pengantin. Mereka lagi dengerin Pak. Ini kadang-kadang ngomongnya kesana kemari yang wajibnya nggak disampaikan. Nah ini masalah. Walaupun berkali-kali itu memang perkara yang wajib disampaikan. Biar apa Pak? Jangan sampai seorang laki-laki nanti ngomong beberapa kali, ngomong tolak talak, padahal itu udah jatuh. Itu penyakit nanti. Ngomong masalah ngalor ngidul, masalah tidur sekali itu mah nggak usah diajarin juga bisa. Tapi masalah talak itu paling penting. Ya, makanya Pak Ustadz misalnya disuruh ngasih tausiah ke istri, sampaikan talak. Talak itu ada pesan sama pengantin laki-laki. Mas, misalnya yang jadi pengantin Mas Ahmad tolong ya jangan hati-hati dengan ngomong talak, jangan sampai ngomong talak pada istri berapa. Jelasin ini biar mereka hati-hati. Karena banyak sekali zaman sekarang nggak paham masalah nikah, sehingga apa yang terjadi sebenarnya kelihatannya udah masih suami istri padahal mereka udah cerai sebenarnya. Itu kan menjadikan, misalnya mereka udah ngomong 3 kali talak Pak, ya kan, selama ini 3 kali talak. Menurut hukum kan mereka udah cerai toh, udah cerai artinya udah lepas. Kok sampai hubungan terus terjadi anaknya itu berarti anak zina. Nah ini bahaya nanti ya, dan seterusnya lah. Makanya kalau kita mengikuti Islam syariat benar-benar Pak, rapi kita ini. Karena nggak paham, banyak yang nggak paham terus diajak ngaji pada susah. Itu loh ya, ini kayak gini penting. Mana saya takut gak nih, ini udah Isya nih. Pak Alam jelas Pak Alam nih? Blok sana udah jelas? Ada yang nggak jelas? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus ada kata rujuk Pak. Jangan main tidur baik. Harus ada kata rujuk mah. Ayah, ayo kita balikan. Nah itu udah ngomong begitu udah rujuk. Rujuk itu artinya kembali, ya toh? Atau ma, ayo kita bina rumah tangga lagi. Ayo ma kita rawat anak-anak kita kembali. Niatnya rujuk, itu udah. Kalau belum ada kata-kata gitu berarti namanya juga belum kembali Pak. Ya ini kan perlu ilmu kayak gini.
berarti hubungannya termasuk dosa. Wong belum ngomong kembali, belum rujuk. Gitu Pak, ya kan? Terus yang kedua apa tadi? Salah satu kuro 3 kali suci. 3 kali suci, ya 3 kali suci, 3 kali haid, sama lah ya. Wah 3 kali suci, 1 haid, haid suci, 3 kali suci. Makanya kalau mentalak itu yang sunnah di waktu suci dan tidak dihubungin, belum hubungan. Jadi saat itu udah dihitung 1 Pak. Nanti dia haid suci ya. Ini kan waktunya pendek jadinya, nggak lama gitu loh Pak. Cuma 2 bulan cukup. Karena udah dihitung. Tapi kalau kita talak di waktu haid, lah nanti agak lama, jatuhnya lama gitu loh Pak. Ya kan? Suci itu paling tidak berapa? 23 hari. 23 hari. Paling banyak suci berapa? Nggak terbatas. Nggak terbatas. Kalau orang udah nggak punya haid, sucinya terus-terusan Pak. Paling sedikit suci itu berapa? 15 hari. Kalau haidnya 15 hari. Paling sedikit. Ya kan? Gitu Pak. Terus yang ketiga apa tadi? Yang terakhir? Jangka waktu talak. Ya maksudnya jangka waktu nggak tertinggal itu gimana? Jadi kalau nggak ada omongan talak lagi ya terus saja, gitu Pak. Diakumulasi. Misalnya bulan Januari ngomong talak, rujuk kan, itu 1 ini. Maret talak lagi, berarti 2. Ini hati-hati Pak, ngomong talak lagi berarti udah talak 3. Dan ini wajib di nikah sama orang lain. Makanya ada mukhalil kemarin yang nanya ya, mukhalil. Nah itu dinikah sama orang lain, terus sampai dicerai sama orang lain itu, suami yang lain tadi, terus masa iddah lepas baru dinikah sama kita lagi, dihitung 1 lagi. Jadi talak itu cuma ada 3, 1, 2, 3. Nah selama bapak nggak ngomong talak, berarti ya seumur hidup. Jadi istilahnya tetap istri kita seumur hidup gitu, ya. Begitu ya Pak, yang dimaksud ya? Apa Bapak yang tanyakan? Gak apa-apa, udah langsung sholat nanti. Gak pernah ngomong talak, meninggalkan istrinya begitu saja. Oh, laki-laki udah menikah, meninggalkan tanpa ada kata-kata, udah nggak ada ngomong talak, ditinggalkan begitu saja. Tapi dia kadang-kadang pulang nggak, sama sekali nggak pulang. Tapi ini suami istri ini pernikahannya sah, ada buku nikahnya. Gampang, datang aja ke pengadilan, namanya khulu yaitu nuntut cerai Pak, gugat cerai. Kalau nggak gugat cerai nggak bisa Pak, nggak bisa ini perempuan menikah sampai kapan pun nggak bisa nggak sampai kapan pun nggak bisa menikah ini perempuan. Karena apa? Dari pihak suami belum ada kata-kata cerai, belum ada kata putus. Makanya dia datang bilang istri, ini berarti istrinya temannya bapak. Udah sekarang bilang aja, nggak tahu rimbanya. Udah nanti yang menentukan talak itu dari pihak pengadilan, ketok palu, dicari nih. Terus suamimu kemana Bu? Boten ngertos Pak, udah 5 tahun ini udah gak pulang. Dicari info-info udah nggak ada, udah nggak apa-apa. Berarti udah nggak ada tanggung jawab, nggak dikasih nafkah, nggak Pak, boro-boro nafkah, lahir batin nggak. Akhirnya nanti pengadilan memutuskan sepihak, dok
udah. Jadi dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Yang memisahkan adalah pengadilan. Sebagaimana seorang hakim memutuskan untuk menikahkan orang yang nggak punya wali, bisa kan menikahkan? Bisa. Seorang perempuan nggak punya bapak, nggak punya kakek, atau udah nggak punya wali sama sekali, maka perempuan itu bisa menikah. Siapa yang menikahkan? Bukan adalah hakim. Sebagaimana hakim bisa memutuskan pernikahan kalau memang alasannya jelas. Kayak apa tuh ditinggalin kayak begitu? Paham ya? Gak tahu rimbanya udah mati apa belum kan? Nah itu salahnya sendiri. Ternyata dia tiba-tiba balik, biar nanti urusan sama pengadilan. Dikasih tahu bojomu udah punya anak 2, begitu aja langsung. Lu kok bisa pak? Sampean meninggalkan 5 tahun kagak jelas. Pengadilan nggak, kalau udah pengadilan mereka nggak berani apa-apa pak. Ya kan? Nah itu. Kasihan tuh perempuan digantung kayak begitu. Makanya saya pesan berkali-kali jenengan yang punya anak perempuan nih, yang udah gede-gede nih, jangan sampai menikah di bawah tangan atau sir, walaupun itu halal menurut syariat, menurut agama. Tetapi suatu saat kalau terjadi apa-apa, susah istri sampean nanti pengen menikah lagi. Paham ya? Itu mau gugat cerai kagak punya buku nikah. Kapan kamu menikah? Pengadilan gak punya bukti, udah gak bisa. Itu masalahnya. Suaminya mau kemana? Emang kamu nikah sama siapa? Sama si Dola pak. Dola itu siapa? Ya itu teman saya gini. Dia terserah sih itu, nggak ada buktinya apa-apa kok. Nah, saya gimana pak? Ya nggak tahu, kan pusing hakim yang ngomong kayak begitu. Makanya itu pak ya, ribet. Tolong nikah secara agama sama negara deh. Negara kita ini betul-betul pada pakai syariat Islam betul, luar biasa ya. Tidak ada yang negara yang bersyariat betul seperti Indonesia ini, ya kan? Cuma namanya Pancasila baik, tapi isinya adalah bersyariat betul, ya. Kalau ada orang ngomong Indonesia ini nggak bersyariat, berarti dia belum pernah membaca yang sesungguhnya isi hukum-hukum yang ada. Kayak gini pak, kayak warisan, ini pakai hukum Islam, orang Islam itu, ya kan? Haji diurusin, semuanya deh. Negara kita ini baik sekali, ya. Makanya kita alhamdulillah punya negara seperti ini. Kita ngaji seperti ini, alhamdulillah. Kagak pernah izin kita. Coba di Malaysia pak, capek di Malaysia itu. Saya mau ngaji di Blok H, Pak Alam atau panitianya harus lapor ke Kemenak, ke kabupaten, minta tanda tangan. Siapa ustadznya? Ustadz Agus gitu. Oh Ustadz Agus, pendidikannya apa, latar belakangnya apa, tanyain kuabe, materinya apa, mana tagnya, harus di storyin dulu baru disampaikan. Indonesia pernah begitu nggak? Boro-boro pak. Enak negara kita ini, apalagi di Arab Saudi, Yunato Mbak di sana, kagak ada pengajian bebas begini, nggak ada. Apalagi maulid gede-gedean gitu, boro-boro pak. Pengajian di masjid ada itu bisa dicomot, itu bisa dipancung itu. Di Arab Saudi, saya sering ke sana, sering di sana ngelihat kagak ada pengajian kayak di kita. Di sini halu-halu pengajian, assalamualaikum, sana pengajian, karena kagak ada, sepi. Dan yang diizinkan saja yang ngajar. Siapa mereka? Yang ditunjuk oleh negara atau kerajaan. Kalau enggak main ngajar baik pak, dipancung kepalanya. Waduh, negara kita ini paling enak, nikmati keenakan kita ini. Bapak ribet nggak? Ada yang izin nggak ke saya ngisi pengajian setiap Rabu di sini? Enggak toh? Keenakan sampean itu. Kayak begini dikarya kriminalisasi ulama baik katanya. Kriminalisasi yang di mana gitu loh. Bahkan ada 60 ulama di Arab Saudi dipancung semuanya berbarengan. Saya dapat laporan dari Ustadz Ali yang ada di sana. Orang Syiah di sana rembukan pak. Kayak gini rembukan.
Padahal rembukannya itu pengen komplain istilahnya, nggak dengan pemerintahan Salman itu blek. Ternyata di situ ada apa namanya itu telik sandi apa mata-mata. Hari dilaporin mereka dipoto-foto tanpa sepengetahuan mereka. Buktinya jelas 60 ulama dipanggil tuh orang Syiah, dipancung kabeh, dan orang Iran nggak ada yang bisa berangkat haji. Pusing. Di Arab Saudi Pak sampai sekarang sholat begini masih jarak toh. Kalau kita rapet, walaupun aturan PPKM rapet toh. Arab Saudi coba lihat Pak, begini sholat, pakai masker, nggak pakai masker ketahuan, didenda Pak. Hitungannya tambah real, pusing sampean, ya toh. Enakan di Indonesia Pak, enak banget di Indonesia ini. PPKM tetep bae di warung, ya kan? Itu udah. Mohon maaf ini langsung sholat ya. Semoga bermanfaat. Terus ngaji, nambah ilmu. Pokoknya ngaji sampai mati doh ya. Ngaji sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.